Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 10 Maret 2025 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Nats firman Tuhan menjadi landasan renungan kita terambil dari kitab Yeremia. Yeremia pasal 52 ayat 12 sampai 15. Tapi di sini saya bacakan ayat 15 saja. Demikian firman Tuhan ini. Sebagian dari rakyat yang paling melarat dan sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu, serta para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel dan para tukang yang tersisa dibawa ke pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya. Amin. Dari nats ini, tema kita berbunyi, dibuang tapi tidak ditinggalkan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, nats renungan kita ini kali ini menambah wawasan kita tentang sejarah Israel yang paling kelam. Mengapa umat yang banyak disebut sebagai kesayangan Tuhan sempat dihancurkan oleh bangsa lain, yaitu oleh bangsa yang memang kuat secara militer pada zaman itu, yaitu negara Babel. Tidak putus-putusnya Tuhan menyatakan bahwa kerajaan Daud tidak akan terputus selama-lamanya. Yang pada zaman pemerintahan Daud sangat berkenan kepada Tuhan, seperti yang disampaikan oleh Tuhan kepada Daud. Dia berkata, "Dinastimu dan kerajaanmu akan teguh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh selama-lamanya." Namun dalam nats renungan kita, rupanya semua itu hancur. Seperti janji Tuhan kepada Daud untuk mengokohkan kerajaan Daud, maka Salomo pengganti dia, tetapi juga dengan syarat akan kekal tahta itu, tetapi dengan syarat hidup lurus dan berbuat sesuai dengan segala yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Serta jika engkau memelihara segala ketetapan dan peraturanku, aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel. Demikian Tuhan katakan kepada Salomo. Kehancuran kerajaan Israel sebagai konsekuensi dosa raja dan bangsa itu. Ketidaktaatan Raja Yehuda dan rakyat, maka Tuhan mendatangkan kehancuran Yehuda dan Yerusalem. Sebelumnya, para nabi telah memberi pengajaran dan peringatan kepada Israel, supaya mereka membuang dewa-dewa kejijikan Tuhan. Para nabi menuntun agar Israel dari ketulusan hati memperhatikan sesama, seperti anak yatim, kaum janda miskin, dan rakyat jelata, agar dipelihara dengan kasih. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Raja mengangkat nabi palsu yang membenarkan setiap kecurangan raja. Ibadah mereka hanya formalitas, bukan dari ketulusan hati. Penindasan oleh pejabat kerajaan kepada orang miskin. Nabi Amos katakan, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Inilah yang diucapkan oleh nabi-nabi palsu, supaya kita membeli orang lemah dan orang miskin
hanya sekedar untuk sepasang kasut. Kita bisa baca dalam Amos pasal 8 ayat 6. Sejak kerajaan Israel ditinggalkan oleh Raja Daud, malah raja-raja yang mengajak rakyat meninggalkan Tuhan, dan sebagai gantinya mereka menyembah kepada dewa-dewa lain yang bukan Allah. Salomo menyembah Ashtoret, dewi orang Sidon, menyembah dewa Milkom, dewa orang Amon, dewa Kamos dari orang Moab. Demikian sedikit gambaran pupusnya ketaatan Israel kepada Tuhan yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan mengambil jalan menyingkirkan orang-orang yang tidak taat ini dengan kehancuran kerajaan itu. Dan rakyat dibuang ke negeri asing di Babel. Pembuangan dalam waktu 70 tahun berarti menghabiskan satu generasi. Dan yang akan kembali dituntun oleh Tuhan ke negeri Israel adalah generasi yang baru. Dengan generasi yang baru, Tuhan kembali melanjutkan janjinya sampai digenapinya pengutusan Mesias untuk seluruh bangsa. Israel dibuang, tetapi tidak ditinggalkan demi janji yang setia dari Tuhan ini. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Pertama, satu generasi Israel di pembuangan. Apakah Anda punya kesan dalam diri Anda suatu masa yang ditinggalkan oleh Tuhan? Yang kedua, adakah pengalaman Anda dihajar oleh Tuhan karena berbuat dosa? Yang ketiga, sejauh mana keyakinan Anda yang tidak akan ditinggalkan Tuhan? Mari berdoa. Bapa Sorgawi, kami sungguh bergantung pada Tuhan. Namun ada saatnya kami meninggalkan Tuhan karena terbawa dosa. Dan kami mengalami penderitaan. Tetapi kami yakin Tuhan dalam kuasa Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu teguhkanlah iman kami dalam Yesus Kristus. Amin.